Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya, amin. Bismillah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu pacar apa sandal jepit? Gampang banget diambil orang. Emang boleh? Sesuai requestan kalian yang sangat banyak banget, sekitar ya 9 jutaan komen lah. Oke, kali ini kita akan mengidul film Prindavan yang full action dan epic banget lur, beneran. Ada gimmick-gimmick slow-mo-nya kayak film 300, apalagi kalau bukan Jawan tahun 2023. Bercerita tentang seorang pria dan 6 anak buah wanitanya yang melancarkan aksi-aksi gila, namun semua itu hanyalah misi kebaikan. Di sepanjang film akan banyak terkuak fakta yang begitu tragis ataupun mengejutkan lur. Jadi seperti apakah keepikan film Prindavan 1 ini? Langsung kita ke request pertanyaan dari dulurku My Life ya. Cak, pil kita kalau diminum sendiri jadi pil siapa ya? Nah ini ada orang yang jawab bener nih, Badri nih. Jadi pil lu sekali hidupku. Monggo sekecakan. Di sebuah desa perbatasan India-Cina, seorang bocil bernama Juju dan ibunya tanpa sengaja menemukan seonggok manusia yang hanyut di sungai. Sementara kita sebut saja dia Paijo lur. Mereka berdua pun membawa Paijo ke desa untuk diobati karena tubuhnya penuh dengan luka dan tidak sadarkan diri. Sesepuh di sana pun mengeluarkan peluru-peluru di tubuh Paijo, menggunduli kepalanya, mengobati luka-lukanya dengan ramuan tongfang juga semut rangrang, dan memperban seluruh tubuh Paijo. Beberapa bulan pun telah berlalu dan kondisi Paijo sudah membaik meskipun masih belum siuman. Malam itu desa yang sedang mengadakan ritual tahunan tiba-tiba diserang oleh sekelompok militan yang menewaskan banyak penduduk desa. Sesepuh berdoa kepada dewa agar mereka diselamatkan. Lalu ketika Juju dan ibunya akan dibunuh, tiba-tiba ya, Paijo sudah sembuh total dan menghabisi seluruh prajurit militan dengan brutal dan tanpa ampun dalam waktu singkat. Seluruh penduduk pun menganggap Paijo adalah utusan dewa dan mereka bersujud kepadanya. Namun Paijo sendiri amnesia, dia tidak tahu siapakah dirinya, bahkan kemampuannya tadi muncul karena insting bertarungnya yang luar biasa. Lalu Juju pun mengatakan bahwa ketika dia dewasa nanti, Juju akan mencari tahu siapakah Paijo sebenarnya. Dan inilah Jawan. बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगा कि आप कौन हो. 30 tahun kemudian di Mumbai, India, seorang ibu-ibu hamil bernama Kalki sedang naik kereta cepat MRT. Terlihat Kalki berkomunikasi dengan penumpang lain, yaitu seorang hacker bernama Helena yang sedang meretas sistem kereta untuk membantu geng mereka lainnya, yaitu Janvi, agar bisa masuk ke dalam kereta sambil membawa senjata. Bukan hanya sistem kereta, Helena juga meretas lalu lintas di dekat sana yang mengakibatkan kecelakaan dan kemacetan. Seorang mahasiswi bernama Alia akhirnya terpaksa naik MRT karena jalanan macet dan dia sudah terlambat ujian semester. Alia yang tidak pernah naik MRT sebelumnya, untungnya dibantu oleh seorang emak-emak yaitu Laksmi, yang ternyata dia juga komplotan dari geng wanita ini, dan di dalam gerbong sudah ada anggota lainnya bernama Iram. Sepertinya mereka merencanakan matang-matang suatu misi besar lur. Dan ketika persiapan sudah selesai, sang ketua geng pun segera dihubungi untuk masuk ke kereta, yaitu seorang pria tua bernama Vikram Ratore dengan perban di seluruh endasnya. Nah, apakah Vikram orang yang sama dengan Paijo 30 tahun lalu? Kita ikutin dulu aja alurnya lur, kancut. Setelah itu Helena pun menghentikan MRT saat melintasi terowongan. Kepanikan massal terjadi dan kelima wanita ini pun segera mengganti pakaian, juga menyandra seluruh penumpang termasuk masinisnya. Metro
को हमारा नमस्कार. Kalki yang berpura-pura hamil ternyata untuk menutupi bom di tubuhnya, dan mereka pun memberitahu kantor MRT bahwa kereta tersebut telah dibajak. Tak lama kemudian salah satu penumpang yang berprofesi sebagai polisi berusaha melawan, namun jelas dia bukan tandingan Vikram. Lalu dengan teganya Vikram membunuh wanita bercadar, dan kejadian itu sengaja diperlihatkan ke orang-orang kantor MRT agar mereka tahu Vikram tidak akan segan-segan membunuh orang. Sontak 376 penumpang di sana pun semakin ketakutan. Berita pembajakan juga pembunuhan tersebut langsung menyebar ke seluruh India, dan Vikram ingin berbicara dengan seseorang untuk bernegosiasi. Kepala satuan khusus bernama Narmada segera dikerahkan untuk bernegosiasi dengan geng pembajak. Vikram pun memperkenalkan dirinya sebagai warga sipil biasa dan mengungkapkan kemarahannya terhadap pemerintahan India. Karena politisi, pejabat, dan para pemimpin yang terpilih selalu mengingkari janji dan tidak pernah melakukan perubahan, yang mana itu hanya menyengsarakan rakyat India. Narmada bertanya apa yang diinginkan oleh para pembajak, dan Vikram menjawab bahwa dia ingin berbicara dengan Menteri Pertanian Yassin Limpo. Bukan dong, masa ini udah mengundurkan diri kasus korupsi 13M dong itu. Mentan itu bernama Murli, dan Vikram memberi waktu 5 menit sesuai lagu yang telah dia putar untuk Murli berbicara dengannya. Jika tidak, setiap menit keterlambatannya akan ada penumpang yang dibunuh. हर 1 मिनट पर 1 पैसेंजर तो गाना खत्म होने तक एग्रीकल्चर आपके साथ होने बेकरार करके हमें यूं न जाए. लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चला नहीं सकते. सिर्फ 14 सेकंड बचे. एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा. Begitu Mentan Murli datang sambil menangis, Vikram pun langsung membongkar kebusukannya bahwa 10 ribuan petani melakukan bundir akibat Murli yang tidak mempedulikan kesejahteraan mereka. Vikram pun meminta uang tebusan 40.000 crore atau 80 triliun rupiah untuk keselamatan penumpang. Jelas pemerintah tidak bisa menyanggupi uang sebanyak itu. Maka dari itu Vikram menyarankan Murli untuk meminta uang ke pengusaha besar kaya raya. Karena ternyata Alia yang sengaja dimasukkan ke dalam MRT adalah putri dari pengusaha senjata global bernama Kali. Kali adalah sosok yang sangat berpengaruh di India. Dia begitu kejam dan menghalalkan segala cara untuk kelancaran bisnisnya. Contohnya lur, Kali memaksa seorang pria untuk tanda tangan penjualan lahan miliknya, yang mana daerah itu akan dijadikan pabrik oleh Kali. Meskipun sudah ditandatangani dengan cara dipaksa, tapi Kali tetap membunuhnya dengan cara yang sadis agar pria tersebut tidak melaporkan perbuatannya. सोचो वहाँ फैक्ट्री लग गई तो जहर बन जाएगा जहर. कलेक्टर साहब को तो बात समझ ही नहीं आ रहा है. नाउ आई वांट टू आउट. ये टैबलेट खाओगे तो क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन. Vikram pun meminta Alia menghubungi ayahnya agar 80 triliun itu segera dikirimkan. Begitu mengetahui putrinya menjadi sandera, tanpa pikir panjang Kali pun akan membayar semua uang tebusan itu. Vikram pun minta uang ditransfer ke nomor rekening yang sudah dikirim ke emailnya Narmada. Jika pembayaran sudah masuk dalam waktu 15 menit, maka 376 sandera akan dibebaskan di stasiun Manggarai. Tapi jika tidak, maka kereta akan diledakkan sampai radius 3 km di sekitarnya. Saat menunggu proses penebusan, Alia pun mengatakan jika Vikram dan gengnya adalah pencuri juga pembunuh yang sangat licik. Mendengar itu Vikram pun emosi karena Alia ini tidak tahu apa-apa. Usut punya usut, ayahnya Kali dulu memiliki utang 80 triliun, tapi langsung diputihkan begitu saja oleh sistem. Sedangkan ayah kandung Kalki yang seorang petani dan hanya meminjam 40.000 rupiah saja atau 7,5 juta rupiah, harus mengalami nasib yang begitu tragis lur. Sambil menangis, Kalki pun menceritakan masa lalunya bahwa dulu saat dia akan ujian sekolah, ayahnya bernama Kamble didatangi beberapa pegawai bank yang menagih pinjamannya sebesar 7,5 juta. Meskipun Kamble memohon agar diperpanjang masa pinjamannya 10 hari karena hujan lebat merusak semua panennya, tapi pegawai bank gak peduli. Kamble pun dipukuli, disiksa, bahkan ditelanjangi di depan anak istri juga seluruh
orang-orang di sana. Pegawai bank pun menyita paksa traktor Kamble untuk melunasi hutangnya. Namun Kamble meminta istrinya untuk berhenti menangis karena Kalki harus fokus menjalani ujian dan semua akan baik-baik saja. Kalki pun memeluk ayahnya dan akhirnya berangkat untuk ujian. Tapi ternyata Kamble hanya berpura-pura tegar. Harga dirinya yang telah hancur juga semua tekanan yang dia alami akhirnya membuat Kamble nekat untuk bundir. Betapa terpukulnya Kalki yang baru pulang dari ujian dan melihat ayahnya sudah tewas tergantung. Ketika semua penduduk desa sedang berduka, tiba-tiba pegawai bank kembali datang. Karena traktor tersebut hanya cukup membayar pinjaman, belum bunganya. Emang brengsek emang orang-orang kayak gini nih lur. Lagi doain jenazah minta-minta bayar utang. Tolol. Pegawai bank pun mengambil kalung pernikahan istri Kamble untuk membayar bunga pinjamannya. Sampai akhirnya Kalki yang begitu murka mencangkul endas pegawai tersebut hingga tewas dan dia pun berujung di penjara. Mendengar kisah memilukan tersebut, semua orang pun menangis termasuk Alia. Vikram mengatakan bahwa kejadian tersebut juga menimpa ke 10.000 petani lainnya yang tidak sanggup membayar hutang dengan nominal kecil. Sementara 80 triliun utang Kali diputihkan begitu saja. Padahal uang itu milik negara dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tak lama kemudian transferan 80 triliun pun sudah masuk. Vikram hanya tersenyum dan agar seluruh penumpang tidak ketakutan lagi, Vikram pun memberitahu bahwa dia hanya berpura-pura menembak wanita bercadar tersebut, yang ternyata adalah anak buahnya juga bernama Iskra. Pembajakan tersebut pun berubah 180 derajat. Seluruh penumpang respect dan mendukung apa yang dilakukan komplotan Vikram. Bahkan mereka dibagikan makanan. Lalu ketika kereta akan sampai di stasiun Manggarai, Narmada dan pasukan polisinya sudah bersiap mengepung di berbagai titik. Namun betapa terkejutnya mereka karena seluruh penumpang sudah dipasangi perban di kepalanya. Lalu Helena mengaktifkan senjata yang bisa dikendalikan dari jarak jauh untuk mengalihkan perhatian Narmada dan pasukannya, yang mana sebenarnya senjata itu tidak mematikan. Vikram and the gang berhasil kabur dengan membaur bersama penumpang, sedangkan polisi telah dipecundangi karena mereka baku tembak dengan manekin Vikram lur. सबको यहाँ से बाहर निकालो और जब तक मैं नहीं आ जाती भाभी एक सेफ्टी एरिया में Narmada pun segera memerintahkan anak buahnya untuk memblokir rekening pembajak. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena ternyata 80 triliun tersebut telah ditransfer ke 700.000 rekening petani untuk melunasi seluruh hutang-hutang mereka. Betapa bahagianya mereka terbebas dari hutang, bahkan mengurungkan niat untuk bundir tanpa mengetahui siapakah yang telah menolong mereka. Berita orang misterius yang melunasi 700.000 hutang petani pun tersebar luas, dan Kali kecewa dengan kinerja kepolisian yang gagal menangkap komplotan pembajak. Narmada pun yakin akan ada rencana besar selanjutnya yang akan dilakukan komplotan itu. Firasat Narmada mengatakan ketua pembajak tersebut sebenarnya bukanlah pria tua dan polisi harus menyelidiki siapakah 6 anak buah wanitanya, juga menangkap mereka semua. Setelah polisi pergi, Alia menyampaikan pesan titipan dari Vikram untuk ayahnya Kali, yaitu memberitahu nama lengkapnya. Dan mendengar nama Vikram Rathore itu, Kali pun teringat suatu kejadian di masa lalu. सर मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि हाईजैकर की उम्र भी इतनी नहीं जितनी हमें लग रहा है। फिर से कोशिश करेंगे, शायद कुछ इससे भी बड़ा। वो कौन है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। ट्रस्ट मी सर, आई विल गेट देम। I trust you. विक्रम राठौर।
Dugaan Narmada memang benar, Lur. Endas, botak, kumis, jenggot hanyalah penyamaran Vikram saja. Dan pembajakan tersebut baru permulaan. ये तो शुरुआत है अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है Tahu apa yang lebih edan, Lur? Nama asli Vikram adalah Azad. Dia sudah bekerja selama 12 tahun sebagai sipir penjara khusus wanita bernama Belam Fada yang sudah berumur 150 tahun gedungnya. Dan keenam anak buahnya adalah narapidana di sana. Markas tersembunyi mereka berada di bawah gedung yang tidak diketahui oleh siapapun, lengkap dengan berbagai peralatan juga CCTV. Mereka bisa kabur sementara dari penjara dan melakukan aksi pembajakan secara diam-diam berkat bantuan teman Azad di sana yang juga seorang sipir. Azad juga menjadi sipir berprestasi di sana. Dia dekat dengan seluruh napi wanita. Bahkan berkat kinerjanya, penjara Belam Fada sampai mendapat penghargaan pelayanan publik terbaik dari PBB. Karena para napi bekerja membuat anggota tubuh palsu bagi anak cacat, menjahit seragam-seragam sekolah, juga membuat stasiun radio kecil-kecilan. Semua yang dilakukan Azad berdampak positif karena tidak ada satupun mantan napi wanita yang kembali menjadi kriminal. Tapi sedekat-dekatnya sama napi kayaknya nggak perlu sampai joget-joget kayak gini deh. Azad tinggal bersama ibu angkatnya yaitu Kaveri, yang mana hari itu lagi-lagi berusaha menjodohkan Azad dengan seorang wanita agar dia segera menikah. Namun karena si wanita sibuk dan berhalangan hadir, yang datang hanya anaknya bernama Suji. Kedatangan Suji untuk mencari tahu apakah Azad adalah sosok ayah yang tepat. Dan mendengar itu Azad pun hanya tertawa dan berusaha meladeni kelucuan tingkah laku Suji. और पापा ऐसा क्या कर सकते हैं जो मम्मी नहीं कर सकती? मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है। 2 उंगलियों पे पुशअप मारता हूँ। अब एक सेल्फी ले ले। Keesokan paginya di sekolah karena ibunya masih saja sibuk, Suji pun meminta bantuan Azad yang sudah dianggap sebagai ayahnya untuk mengambil rapot. Lalu tak lama kemudian ibu Suji pun datang yang tak disangka-sangka dia adalah Narmada. Lah jelas Azad pun grogi karena bukan hanya pangkat Narmada yang lebih tinggi, tapi bisa-bisa identitas Azad sebenarnya akan terbongkar, ya kan? अरे क्या कर रहे हो? Mereka berdua pun lanjut ngobrol ngalor ngidul. Ternyata dulu Narmada Hamidun di luar nikah dan pacarnya meminta agar kandungan itu digugurkan. Namun Narmada lebih memilih melahirkan Suji dan membesarkannya seorang diri. Sejak saat itulah Narmada hanya mau menjalin hubungan dengan pria jika Suji memang menginginkannya. Azad pun mengerti bagaimana perasaan Suji yang tidak memiliki sosok ayah karena Azad juga tidak pernah tahu siapa ayahnya. Sampai akhirnya mereka pun menjalin hubungan karena memang Suji sudah cocok dengan Azad. Hari demi hari mereka semakin merasa srek. Lalu singkat cerita, Azad pun melamar Narmada dan akan segera melangsungkan pernikahan. Di misi selanjutnya, target Azad dan gengnya adalah Menteri Kesehatan. Hari itu Pak Menkes sedang melakukan pidato dan gembar-gembor mengatakan jika sejak terpilihnya dia, semua rumah sakit pemerintah sudah bertaraf internasional. Banyak rumah sakit yang ranjang nggak ada, peralatan medis seadanya, listrik sering mati, dan lain-lain. Lalu dari kejauhan, Kalki pun menembak Pak Menkes, namun tidak di bagian vital. पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना में क्लास ऑपरेशन थिएटर्स लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है वहाँ 2 ambulans pun datang dan Kalki meledakkan bom yang tidak berbahaya untuk mengaburkan pandangan mereka. Ambulans dan mobil polisi pun segera pergi ke rumah sakit swasta. Tapi ya ambulans tersebut kosong
karena ternyata Menkes masuk ambulans yang satu lagi bersama ajudannya, di mana ambulans itu palsu dan dibawa oleh Azad beserta gengnya ke RS pemerintah terdekat yang sangat-sangat bobrok sesuai perkataan Menkes itu sendiri. वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ये तारीफ है कि वो सब सच मत माना करो। ये क्या है क्या ये? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ वरना एक गोली तेरे मुंह में। Setelah Menkes berhasil dibawa ke rumah sakit Haripur, semua persiapan pun dilakukan. Lalu Azad menyiarkan secara live ke semua saluran TV dan memperkenalkan dirinya tetap dengan nama samaran yaitu Vikram Raturi. Azad alias Vikram mengatakan bahwa Menkes telah diculik dalam kondisi kritis. Tapi dokter di sana tidak bisa melakukan operasi karena keterbatasan peralatan, fasilitas, dan dokter-dokter ahli. Azad juga menghubungi Narmada dan di misi kali itu dia tidak menginginkan uang, melainkan menginginkan kebenaran. George selaku sekretaris kesehatan diminta untuk mengakui kebenaran itu di hadapan media. Jika tidak, nyawa atasannya yaitu Menkes akan melayang. Dengan terpaksa, George si sekretaris pun mengungkapkan sebuah fakta bahwa 3 tahun yang lalu saat dirinya masih menjabat sebagai kepala rumah sakit Haripur, terdapat 60 anak-anak mengalami radang otak yang mengancam nyawa. Stok tabung oksigen hampir habis dan Iram adalah salah satu dokter di sana. Namun mirisnya George malah santai makan stik Wagyu A5 di rumah dan tidak mengirimkan suplai tabung oksigen meskipun dia mampu. Karena selain birokrasi persetujuannya yang rumit, semua pejabat di bidang kesehatan meminta komisi atau gampangnya sogokan lah lur ketika ada kiriman suplai ke rumah sakit. Mulai dari Menkes, Direktur Pelayanan Medis, Komite Lelang Alat Kesehatan, sampai ke George sendiri juga harus mendapat sogokan. Betapa busuk pemerintahnya bukan? Pemerintah India lur, India. देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है इन सारे मैटर्स में। मिशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर बिचौलिए मेरे जैसे टीम सबका। Karena anak-anak harus segera diselamatkan, Iram pun menelpon kenalan-kenalan perawat dan dokter dari rumah sakit lain untuk datang membantu. Anak-anak hanya diberikan alat bantu pernafasan manual seadanya dan Iram akan mencari tabung oksigen senemunya sampai memohon-mohon ke tukang las. Tabung-tabung oksigen pun akhirnya berhasil didapatkan, namun itu sudah terlambat. 57 anak-anak telah meninggal dan orang tua mereka pun hanya bisa menangis. Mirisnya hakim yang telah disogok memutuskan bahwa dokter Iram lah yang bersalah. Dia difitnah dalam pengaruh narkoboy sehingga lalai menyelamatkan 57 anak-anak yang akhirnya Iram pun dipenjara. डॉक्टर इरम द्वारा दी गई गलत 57 बच्चों की जान गई है। ये डॉक्टर इरम हमारे मेडिकल सिस्टम के George akhirnya mengaku bahwa dirinya dan pihak manajemen rumah sakitlah yang bertanggung jawab atas kematian 57 anak-anak itu, bukan dokter Iram. Semua orang yang mendengar pengakuan itu pun terkejut, termasuk Narmada yang sampai menangis. Azad yang begitu emosional mengirimkan daftar 234 rumah sakit pemerintah ke email Narmada. Dalam waktu 5 jam, semua fasilitas rumah sakit tersebut harus diperbaiki dan semua perlengkapannya terpenuhi sampai bertahun-tahun ke depan. Semua lini kesehatan pun langsung bergerak agar Pak Menkes tidak dibunuh. Dan pada akhirnya apa lur, semua pekerjaan telah selesai. Dan itu membuktikan bahwa 10 tahun masa kerja Pak Menkes ternyata bisa diselesaikan hanya dalam waktu 5 jam saja. Karena ada niat yang sungguh-sungguh lur, manjada wajada ya kan. Dan setelah insiden pembajakan kereta, juga insiden penculikan Menkes, semua warga India semakin mengeluh-elukan nama Vikram Raturi, sang penyelamat. टिक टॉक टिक टॉक। We are witnessing that 5 hours are 10 to 20 years. नागरिक की जुबान पर सिर्फ है विक्रम राठौर। वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चल। Setelah itu Azad pun meminta helikopter untuk gengnya kabur dari sana. Jelas Narmada dan pasukannya datang menyerbu, tapi itu semua sudah diperhitungkan oleh Azad. Beberapa bom yang sudah dipasang pun diledakkan dan pertarungan antara 6 geng wanita bersama polisi dan Narmada terjadi. Sampai akhirnya Azad muncul berduel melawan calon istrinya sendiri dan penyamarannya belum terbongkar karena memakai topeng dan situasi sangat gelap.
Helikopter pun berhasil diambil alih, Menkes juga sudah dilepaskan, dan ketika mereka akan kabur, Narmada sempat mengambil topeng Azad yang terdapat beberapa helai rambutnya di sana. Ready. Setelah rambut itu dicek, ternyata dimiliki oleh banyak identitas dari berbagai umur, yang artinya Azad selalu memakai wig. Narmada pun meminta ahli forensik terbaik untuk membuat sketsa dari gambar Vikram Rathore di perkiraan usia 25, 35, dan 45 tahun. Lalu di keesokan harinya, hari pernikahan Azad dan Narmada pun berlangsung. Sementara polisi sudah menyelesaikan gambar sketsa wajah Vikram di berbagai usia. Anak buah Narmada yaitu Irani pun mencoba menelpon, tapi saat itu pesta pernikahan sedang berlangsung. Di malam pertama mereka, sebenarnya Azad ingin memberitahu siapakah identitas sebenarnya. Namun Narmada tidak mau membahas hal-hal serius dan ingin bermesraan saja dengan Azad. Lalu ketika mereka akan berazalole, bisa-bisanya anak buah Azad iseng telepon. Sementara Narmada akhirnya membuka gambar sketsa berbagai usia Vikram dari Irani. Dan betapa syoknya dia karena ternyata suaminya Azadlah Vikram Rathore. Tanpa basa-basi, Narmada langsung menodongkan pistol ke Azad yang masih teleponan dengan anak buahnya. Narmada pun akhirnya menembak bahu Azad, dan tanpa mereka duga-duga sekelompok musuh datang memberondong peluru lalu menculik mereka. Sementara keenam geng wanita yang mendengar keributan dari telepon langsung OTW ke tempat ketua mereka melalui pelacak. लेना लोकेशन का पता चला? कितना दूर है? 1 किलोमीटर. Kelompok tersebut membawa Azad dan Narmada ke suatu tempat lalu menyiksa mereka. Ternyata itu adalah anak buah Kali yang dipimpin oleh tangan kanan sekaligus adik kandung Kali yaitu Manish. Mengetahui Azad dan Narmada adalah pasutri, jelas Manish berkesimpulan bahwa Narmada juga komplotannya Azad, dan dia langsung menembak lengan Narmada. Di saat yang sama, 6 anak buah wanita Azad sudah sampai dan bersiap untuk menembak. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Paijo atau Vikram Rathore yang asli, yang hilang ingatan 30 tahun lalu. Fisiknya sangat mirip dengan Azad, namun dia jauh lebih tua, rambut ubanan, tampilan selengean sambil cerutuan, dan gaya bertarungnya sangat edan-edanan. Seluruh musuh pun dihabisi dalam waktu singkat dan sangat brutal. Ini gaya-gayanya udah kayak Wolverine anjir. Keenam anak buah Azad pun bengong melihat kemampuan beliau. Vikram pun sempat heran melihat wajah Azad yang sangat mirip dengannya. Lalu dia membawa Azad pergi dari sana. Tapi karena Manish masih berusaha melawan, Vikram pun langsung membunuhnya. Vikram Rathore. Di lain tempat, Kali bertemu dengan pengusaha-pengusaha top dunia di Rusia untuk mengajak kerjasama bisnis. Kali memaparkan bahwa India adalah negara terbaik untuk menjalankan pabrik atau bisnis mereka. Bahan-bahan mentah tersedia, upah buruh murah, dan banyak sumber daya lainnya. Maka dari itu Kali berencana membuat pemerintahan boneka yang bisa diaturnya agar bisa mengendalikan India seutuhnya. 2 bulan lagi pemilu akan dijalankan dan Kali akan menyogok membeli suara rakyat 10.000 rupiah atau hampir 2 juta rupiah per orang agar mereka memilih calon presiden yang akan menjadi bonekanya Kali. 50% saja suara didapatkan, maka India akan menjadi milik Kali. Untuk menjalankan rencana ini, Kali sudah berinvestasi 20% dari dana keseluruhan dan 80% sisanya diserahkan ke para pengusaha yang tertarik. Sampai akhirnya seorang mafia besar bernama Mr. D akan menutup 80% sisanya.
अगर 50% वोटर्स भी इन्फ्लुएंस तो अगली गवर्नमेंट हमारी होगी। 2 महीने में इलेक्शन, हर एक वोटर को 10,000 रुपए। वहाँ आपको जो चाहिए वो सब, रॉ मटेरियल, चीप लेबर। Rest of the 80% will be funded by me. Sepuh, lanjut part 2 dong, Sepuh. Part 2,